Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini, tanggal 7 Juli 2022, saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan open sesi Asia. Saya awali dari XAUSD. Saya akan mereview untuk yang mapping kemarin sebentar ya. Jadi untuk XAUSD ini adalah mapping kemarin. Jadi kemarin sempat terjadi breakout dan target TP sesuai volatilitas harga pun tercapai. Kemarin kan kita volatilitas harga di 600 pip sudah tercapai. Jadi breakout validasi kemarin ada di sini. Nah, ini candle validasi untuk breakoutnya. Begitu breakout, maka candle berikutnya, open candle berikutnya kita sudah bisa untuk ikuti dengan sell. Target TP sesuai volatilitas harga atau ATR tercapai. Dan untuk hari ini, karena tren masih sama, maka kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya. Low-nya di angka 100 dan high-nya di angka 0. Nah, untuk tren hari ini masih sama yaitu strong untuk sell dan RSI pun juga masih berada di area oversold dengan ada sedikit naik atau koreksi. Momentum MACD masih full di area sell dan ADX berada di garis 25 dengan tren sedikit menurun. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD kemarin juga terjadi breakout. Ini adalah pola mapping kemarin ya. Pola mapping kemarin juga terjadi breakout. Nah, kalau kita lihat, ini adalah candle validasi breakoutnya. Maka di open candle berikutnya kita sudah bisa ikuti dengan sell. Untuk target TP sesuai dengan volatilitas harga di 100 pip juga sangat tercapai. Dan untuk hari ini, karena tren masih sama, kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya, untuk 100-nya di angka low dan 0-nya di high. Nah, untuk tren hari ini, tren masih sama yaitu sell, namun ada sedikit tertahan karena garis moving average 8 dan 21 di sini terjadi penyempitan ya. Jadi harga sedang terkonsolidasi di area sell. Dan untuk RSI juga masih dekat di area 50. Untuk momentum MACD sudah di area sell namun trennya menurun. ADX trennya naik namun masih berada di bawah garis 25. Secara teknikal peluang terbaik masih sell, yaitu begitu harga mampu breakout di bawah area support dan tervalidasi oleh candle, maka sell terbaik di bawah garis support. RSI terlihat menuju area oversold, momentum tetap di area sell, dan ADX trennya naik dari garis 25. Kita tunggu peluang terbaik sell-nya. Atau jika memang harga terjadi retracement dan di garis 61,8 Fibo ini ditahan, tervalidasi candle di bawah garis 61,8, maka bisa diikuti dengan sell dengan target TP adalah sebelum garis support, yaitu kita bisa pasang TP setidaknya di angka sini, harga yang paling sering muncul. Nah, jika memang terjadi retracement di 61,8 Fibonacci. Kita lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD untuk tren kemarin sempat terjadi bounce atau pantulan. Jadi harga sempat ditahan dua kali di area 61,8, maka di candle berikutnya kita bisa ikuti dengan sell dengan target TP sesuai ATR di 260 kemarin juga tercapai. Kalau kita 260 sangat tercapai karena kemarin sempat turunnya sampai di 600 pip.
Nah, kemudian untuk breakout di support kemarin tidak tercapai, jadi harga tertahan di supportnya. Jadi kemarin yang terkonfirmasi hanya untuk bounce di area 61,8 Fibonacci. Nah, untuk tren hari ini, tren masih sama, jadi kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya. Angka low kemarin sebagai angka 100 untuk Fibo, dan high-nya di angka 0. Nah, sekarang untuk tren hari ini, harga terlihat memasuki area konsolidasi, jadi masih ditahan di atas 61,8 Fibo. Ada peluang sell jika memang harga tervalidasi breakout di garis 61,8, maka kita bisa ikuti dengan sell. Ini harga masih tertahan, karena tren terbaik hari ini adalah sell, jadi kita mencari peluang atau momen untuk entry sell. Kita tunggu saja untuk breakout validasinya untuk di bawah 61,8 untuk kita bisa ikuti dengan sell. Untuk ADX sementara tren masih di bawah garis 25 dan momentum MACD masih berada di area sell. Dan RSI masih bertahan di dekat area 50 dengan tren yang mendatar. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD kemarin harga sempat bergerak di range sempit, jadi tidak mampu untuk breakout area support, bahkan menyentuh area support pun juga tidak. Di kemarin untuk breakout yang di 61,8 kita terkena stop loss-nya. Nah, di sini sempat terjadi validasi breakout, namun harga terkoreksi naik dan menyentuh stop loss kita yang berada di atas garis 61,8. Jadi kemarin untuk New Zealand USD kita terkena stop loss-nya. Dan untuk tren hari ini kita tinggal menggeser pola Fibo-nya karena tren masih sama, gitu harga masih berada di bawah garis MA55, berarti kita masih beranggapan bahwa trennya masih tren turun. Untuk pagi hari ini harga sudah memasuki area sell di bawah 61,8 Fibonacci dan kita menunggu candle validasi di bawah 61,8 untuk bisa kita ikuti dengan sell. Ini dua candle sudah menempel, jadi terlihat sekali harga ditahan di area 61,8 untuk naiknya. Jadi jika memang candle yang sekarang ini nanti utuh berada di bawah garis 61,8, maka trend sell masih kuat dan kita bisa ikuti dengan sell. Untuk target TP sementara kita bisa tentukan sesuai dengan besaran ATR di 150 pip, atau kalau kita lihat dari garis psikologis, ada peluang harga akan sering mencoba angka ini, di area low ini. Kita tinggal tunggu aja. Untuk tren hari ini, sudah kita tinggal menunggu pola validasi candle di bawah 61,8 untuk New Zealand USD. Lanjut ke AUSI USD. Untuk AUSI USD kemarin juga sempat terjadi bounce atau pantulan. Jadi kalau kita lihat dari, nah di sini ini ada satu candle utuh di bawah garis 61,8 dan kita bisa ikuti sell di candle berikutnya. Untuk target TP sebesar ATR di 170 kemarin juga terkonfirmasi profit. Nah, kemarin sempat di 250 untuk turunnya. Jadi target TP di 170 terkonfirmasi. Dan untuk hari ini tren masih sama, yaitu masih tren sell karena kita masih melihat harga masih berada di bawah garis MA55. Dan kita tinggal menggeser untuk garis Fibo-nya. Ya, hari ini harga sudah berada di area sell, yaitu di bawah garis 61,8. Dan untuk candle validasi, kita tinggal menunggu candle yang terakhir ini. Jika memang utuh di bawah garis 61,8, maka trend sell masih kuat dan kita bisa ikuti dengan sell. Untuk target TP bisa kita ambil di
low yang sempat terbentuk sebelumnya ini, maka ini bisa dijadikan sebagai target TP untuk pertama. Karena kalau kita tarik garis, ini adalah harga yang paling sering muncul. Nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sempat 6 candle menahan di low yang sama. Untuk RSI sudah terlihat sedikit menjauh dari garis 50 dan ADX tren masih mendatar di bawah garis 25. Kita tunggu saja untuk signal entry-nya. Lanjut ke USD JPY. Untuk USD JPY kemarin harga tidak bisa diikuti untuk entry. Jadi karena candle sangat panjang-panjang, sempat turun melewati garis support, namun sudah tercapai untuk support berikutnya sudah tersentuh, dan validasi candle sudah berada jauh di bawah garis support, maka kemarin saya tidak bisa ikuti untuk candle yang seperti ini. Jadi yang seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, jika memang berikutnya itu candlenya panjang-panjang, maka pergerakan itu adalah bukan murni karena teknikal, tapi karena suatu rumors atau data, jadi kita lebih baik kita abaikan. Kita lihat di market yang lain. Untuk hari ini kita harus balik untuk arah Fibunya karena harga sudah berbalik di atas garis EMA 55. Jadi angka 100-nya kita taruh di high kemarin dan nolnya kita taruh di low kemarin. Nah, jadi untuk tren hari ini untuk USD CPY adalah tren up atau naik dan harga juga sudah berada di atas garis 61,8 untuk naiknya. Sempat dua kali harga mencoba menembus resisten hari ini. Nah, kita tinggal menunggu jika memang ternyata candle berikutnya nanti tervalidasi di bawah garis 100% atau di garis resisten hari ini, maka ada peluang retracement yang bisa kita ikuti dengan sell di target TP. Kita bisa gunakan di garis EMA21 sebagai TP. Atau jika memang harga mampu tervalidasi breakout di atas 100% Fibo atau harga tertinggi kemarin, maka kita bisa ikuti dengan buy. Untuk momentum MACD sudah berada di area buy, jadi tetap peluang terbaik adalah buy. Kita ada peluang bisa buy di atas resisten atau sell di bawah garis resisten untuk memanfaatkan retracement. Jadi lebih aman, tetap kita mengikuti tren yang ada itu buy. Lanjut ke USD Kanada. Untuk USD Kanada, kemarin harga bergerak di range sempit, jadi tidak ada posisi atau open posisi yang bisa kita lakukan kemarin. Jadi harga bermain di area buy di atas 61 dan di bawah 100% Fibo, jadi tidak ada action yang bisa kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita tinggal menggeser karena tren masih sama, harga masih berada di atas garis moving average. Kita tinggal geser dan low di angka 0, high di angka 100. Untuk hari ini harga masuk di area konsolidasi Fibonacci. Jadi tidak ada tren yang bisa diikuti, kita tinggal menunggu. Jika memang harga mampu breakout high kemarin, maka kita bisa ikuti dengan buy. Kalau hanya breakout di 61,8, sangat sempit range-nya, jadi kita mending kita tunggu sampai breakout resistance atau breakout support hari ini. Untuk RSI masih di area 50, karena masih memasuki area konsolidasi. Untuk MACD juga momentumnya mengecil dan trennya menurun. ADX trennya mendatar di bawah garis 25. Jadi belum ada tren yang bisa kita ikuti. Lanjut ke USD Swiss. Untuk USD Swiss kemarin juga sempat terjadi breakout dan TP sesuai volatilitas harga di 200 pip juga tercapai. Jadi kemarin tervalidasi breakout. Nah, ini adalah candle validasinya. Candle validasinya dan di candle berikutnya kita bisa ikuti dengan buy. Untuk target TP di garis EMA21 kemarin tidak tersentuh. Jadi harga langsung naik dan kalau kita tarik garis untuk buy di sini di 286, jadi kita pasang TP di 200 pip sudah tercapai. Dan untuk hari ini
tren masih sama, jadi kita tinggal menggeser garis moving average-nya. Kita sesuaikan high dengan low kemarin. Dan untuk saat ini harga berada di area konsolidasi Fibonacci, jadi belum ada tren yang bisa diikuti. Untuk tren terbaik adalah buy untuk hari ini karena mengikuti dengan pola tren yang ada. Kita bisa tunggu jika terjadi breakout di 61,8 tervalidasi oleh candle, kita bisa ikuti dengan buy. RSI terlihat menjauh dari garis 50, momentum sudah berada di area buy, dan ADX trennya masih mendatar di bawah garis 25. Kita tunggu saja, peluang terbaik adalah buy di atas garis 61,8. Untuk target TP kita bisa sesuaikan dengan besaran volatilitas harga atau ATR. Sekarang kita lihat untuk peluang data di hari ini. Untuk hari ini ada beberapa data high impact untuk nanti malam, yaitu di jam 7.30 ada trade balance, dan sini datanya dari 1,5 menjadi 2,5. Kalau kita lihat, efeknya adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan mata uang Kanada untuk nanti malam. Kemudian ada data unemployment claim untuk USD dari 231 menjadi 230 untuk forecast-nya. Dan di sini juga jika aktual lebih besar daripada forecast, maka penguatan terhadap mata uang US dollar. Kemudian trade balance untuk US dollar juga dari sebelumnya minus 87,1 menjadi minus 85,0. Jadi untuk data Amerika beberapa forecast-nya adalah terjadi peningkatan, jadi ada peluang untuk penguatan mata uang di US dollar. Dan untuk di Kanada juga terjadi kenaikan nilai untuk forecast-nya, potensinya juga penguatan terhadap mata uang Kanada. Demikian sobat trading mudah untuk mapping di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk apa yang harus dilakukan di hari ini. Jangan lupa jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah. Jika memang video ini bermanfaat, like video saya, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal atau untuk video-video saya berikutnya. Jangan lupa saksikan untuk live streaming saya besok Sabtu di tanggal hari Sabtu jam 20 ya. Sabtu jam 20.00 saya akan live streaming untuk technical trading. Jadi berdasarkan hasil polling yang sampai kemarin malam adalah semua masih memilih untuk strategi scalping di XAUUSD time frame 6.15. Demikian, semoga bermanfaat. Salam trading mudah.